Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler dan irit kuota. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas film Annabelle yang dirilis pada tahun 2014. Kalau berdasarkan urutan dari timeline Conjuring Universe, film ini tuh merupakan sequel dari film Annabelle Creation yang dirilis pada tahun 2017. Jadi kalian jangan bingung ya kalau urutannya itu memang terbalik. Buat yang belum nonton pembahasan alur Annabelle Creation, kalian bisa klik pada link yang udah saya taruh di atas. Oke, sebelumnya kita akan sedikit flashback untuk mengetahui apa yang terjadi di akhir film Annabelle Creation. Di akhir film itu, seorang anak yang bernama Janice yang tinggal di rumah keluarga Mullins telah dipengaruhi oleh iblis jahat yang ada di rumah tersebut. Lalu ia menghilang tanpa seorang pun tahu di mana ia berada. Sampai akhirnya ia tuh ditemukan di sebuah panti asuhan dan diadopsi oleh keluarga Higgins. Kepada orang tua barunya, Janice juga mengaku kalau namanya adalah Annabelle. Film Annabelle ini merupakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata boneka berhantu bernama Raggedy Ann, sama seperti boneka yang dihadiahkan kepada Annabelle, di mana saat ini boneka tersebut tersimpan di lemari kaca milik pasangan paranormal Ed dan Lorraine Warren. Setting di film ini adalah pada tahun 67 atau 12 tahun setelah kejadian di Annabelle Creation. Oke, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Cerita ini diawali oleh pasangan suami istri bernama John dan Mia yang sedang melaksanakan ibadah rutin. Kebetulan mereka ini bertetangga dengan keluarga Higgins dan sering menumpang mobil untuk pergi beribadah bersama-sama. Sebelum saling berpamitan, mereka mengobrol sebentar. Mia saat ini sedang mengandung dan menanti kelahiran anak pertama mereka. Nyonya Higgins berpesan agar mereka merawat dan menjaga bayinya dengan baik. Karena anak adalah anugerah dari Yang Kuasa, jika tidak anak-anak hanya akan menjadi beban dan bahan omongan tetangga. Sama seperti yang terjadi pada putri mereka yaitu Annabelle, dan ternyata udah sejak 2 tahun yang lalu Annabelle tuh minggat dari rumah dan gak ada kabar sama sekali. Setelah obrolan singkat itu mereka pun berpamitan dan pulang ke rumah masing-masing. Di malam harinya kita melihat John sedang belajar sambil ditemani Mia menjahit dan menonton berita di televisi. John ini adalah seorang dokter yang sedang menjalani studi lanjutan. Ya, meskipun udah menjadi pak dokter, John pun tetap harus rajin belajar. Nggak seperti kalian yang besoknya ujian tapi malamnya masih main FF. Tiba-tiba John meminta Mia untuk mematikan TV, karena TV itu menyiarkan berita tentang pembunuhan dan sebuah aliran sesat. Menurutnya, berita semacam itu tuh nggak bagus untuk dilihat dan dapat didengar bayi dalam kandungannya. Apalagi John adalah seorang dokter. John juga berkata kalau menjadi seorang ayah menurutnya akan menjadi hal yang cukup sulit. Mendengar perkataan suaminya, Mia yang lagi hamil menjadi sensitif dan ia pun pergi ke kamar dan gak lama kemudian disusul oleh John. John langsung meminta maaf kepada Mia kalau ia tidak bermaksud menyinggung perasaannya. Ia hanya sedikit stres karena harus segera menyelesaikan studinya. Mia pun hanya tersenyum dan langsung memaafkannya. Kemudian John keluar kamar dan mengatakan akan memberi sesuatu untuknya yang sebenarnya akan diberikan saat bayinya lahir. Hadiah tersebut ternyata sebuah boneka yang udah lama banget dipenginin sama Mia dan sangat sulit sekali mencarinya. Karena boneka itu adalah boneka edisi terbatas dan dijual dengan sangat mahal. Kemarin sih sempat lihat ya, ada yang unboxing tuh harganya sampai 26 juta. Ya, mahal banget kan? Agak sedikit ngangkang. Mia begitu senang, kemudian ia menaruhnya bersama boneka koleksinya yang lain dan ia pun segera tidur. Di tengah malam, Mia terbangun karena mendengar teriakan dari rumah sebelah, yaitu keluarga Higgins. Mia segera membangunkan suaminya untuk memeriksanya. Kita tahu ya kalau di ending film Annabelle Creation, Annabelle yang udah lama minggat itu tiba-tiba pulang ke rumah bersama pacarnya. Bukan untuk dikenalin, tapi malah diajak membunuh kedua orang tuanya. Setelah memeriksa apa yang terjadi di dalam rumah, tiba-tiba John keluar dalam keadaan berlumuran darah. Ia langsung meminta Mia untuk kembali ke rumah dan menelpon polisi. Tanpa ia sadari, ada seorang wanita yang gak lain adalah Annabelle masuk ke dalam rumahnya. Wanita itu mengambil boneka milik Mia dan mengatakan kalau ia menyukai bonekanya. Mia menjadi ketakutan dong dan mengatakan kalau ia boleh memilikinya dan memintanya pergi. Tiba-tiba pacar Annabelle datang dan langsung menusuk perut Mia. John yang masuk ke dalam rumah langsung melindungi istrinya. Pria itu kembali melancarkan serangannya. Untung saja polisi yang udah datang langsung menembaknya. Sementara itu Annabelle berlari ke dalam kamar dan ia ditemukan sudah bunuh diri. Terlihat darah Annabelle menetes pada pipi boneka tersebut.
Mia pun segera dilarikan ke rumah sakit dan untungnya bayi dalam kandungannya itu selamat. Setelah sembuh, Mia pun pulang ke rumahnya, namun sepertinya ia masih trauma dengan kejadian yang menimpanya. Mia yang sebentar lagi lahiran juga memiliki firasat nggak baik. John berusaha membuat Mia tenang dan mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malam harinya, iblis yang bersemayam di boneka Annabelle mulai berulah. Sebuah mesin jahit tiba-tiba menyala sendiri. John yang terbangun pun segera memeriksa kemudian mematikannya. Ia juga melihat pintu kamar calon bayinya terbuka. Namun sepertinya ada sesuatu yang mengganjal dan membuat pintu itu tidak bisa ditutup. Boneka Annabelle yang semestinya berada di atas tiba-tiba udah berpindah dengan sendirinya. John mengambilnya lalu meletakkannya di kursi goyang dan kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, John bilang kepada Mia kalau ada seorang detektif yang ingin menemui mereka. Detektif itu ingin memberitahu beberapa hal tentang kejadian yang menimpa mereka sebelumnya. Sambil berjalan ke kamar, Mia melihat boneka yang seharusnya menghadap depan tiba-tiba berada dalam posisi tengkurap. Karena itu, ia meminta John untuk segera membuangnya. Kemudian, mereka pergi ke tempat detektif yang memanggilnya. Ia memberikan sebuah informasi kalau Annabelle Higgins bersama pacarnya adalah pengikut aliran sesat. Mereka membuktikan kesetiaan mereka dengan berbuat kejam dan kekerasan. Detektif itu ingin melanjutkan informasinya, namun Mia merasa sudah cukup dan ingin segera pulang. Setelah sampai di rumah, John melihat Mia kelelahan dan ingin membuatkannya sebuah popcorn. Namun karena Mia keburu tidur, ia pun mematikan kompornya. Keesokan harinya, setelah membantu John bersiap kerja, Mia melanjutkan hobinya yaitu menjahit. Tanpa ia sadari, kompor di dapur menyala sendiri dan tentu saja itu adalah ulah iblis. Karena ia juga asik menonton, tanpa sengaja jarinya terkena jarum. Ia segera pergi untuk membersihkan lukanya dan saat yang bersamaan kompor di dapur meletup dan membakar ruangan tersebut. Mia segera ke dapur dan api yang meletup itu membuatnya panik lalu terjatuh. Tiba-tiba iblis itu dari dalam dapur menariknya dan untung saja para tetangga segera datang dan menyelamatkannya. Mendengar kecelakaan yang dialami Mia, John segera menuju rumah sakit untuk menemuinya. Mia dalam keadaan baik dan ternyata di saat yang bersamaan ia sudah melahirkan putrinya. Mia merasa bahwa rumah tersebut berhantu dan meminta John untuk pindah dari sana. Singkat cerita, mereka pun pindah ke sebuah apartemen. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke gereja untuk melaksanakan ibadah rutin. Kemudian, seorang pendeta menemui Mia dan bermaksud mengambil foto anaknya. Pendeta itu juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang terjadi pada keluarganya setelah beberapa insiden menimpanya. Namun, Mia memotong pembicaraan karena sudah melihat John datang dan segera pulang. Di apartemen barunya, mereka mulai membereskan barang-barang. Mia juga memajang beberapa boneka miliknya. Anehnya, boneka Annabelle juga ada di dalam kardus. John bersumpah kalau ia sudah membuangnya dan ia meminta boneka itu untuk membuangnya kembali. Namun, Mia lebih memilih untuk menyimpan dan memajangnya. Ia belum menyadari kalau insiden di rumahnya berhubungan dengan boneka tersebut, namun disebabkan oleh hantu yang mendiami rumah mereka sebelumnya. Saat Mia sedang istirahat, tiba-tiba ada sosok menyeramkan mendatangi bayinya dan membuatnya menangis. Karena itu, Mia membawanya keluar untuk berjalan-jalan. Di tangga apartemen, Mia bertemu dengan dua anak kecil yang sedang asik menggambar, dan salah satunya kebetulan mirip sekali dengan Annabelle kecil. Saat berjalan di depan toko buku-buku kuno, ia dihampiri pemiliknya yang bernama Evelyn. Ternyata ia juga anggota gereja yang sama dengan Mia. Evelyn pun mempersilahkannya untuk mampir ke tokonya jika ada waktu. Sesampainya di rumah, Mia mendapati gambar milik anak kecil itu tergeletak dan mengambilnya. Gambar tersebut terlihat sama seperti dirinya yang sedang mendorong kereta bayi. Dan sambil berjalan ke atas, ia menemukan selembar demi selembar. Dan gambar tersebut memperlihatkan ia dan kereta bayinya mengalami kecelakaan. Mia pun menunjukkan gambar itu kepada John dan ia merasa kalau gambar tersebut merupakan sebuah pertanda. Namun John mengatakan kalau gambar itu hanyalah imajinasi anak-anak yang berlebihan. Seperti biasa, karena sering lembur, lagi-lagi John terlambat pulang. Mia yang sendirian di rumah kembali diteror iblis tersebut. Mia merasa ada yang sedang bersembunyi di balik tirai jendela. Lalu sesuatu yang tidak terlihat menghempaskannya dan tiba-tiba muncul anak kecil berlarian melewatinya. Mesin jahit miliknya juga tiba-tiba menyala sendiri. Saat sedang mematikannya, terlihat seorang anak kecil di sana dan berlari ke arahnya. Anak kecil itu berubah menjadi sosok Annabelle dewasa kemudian menghilang.
Karena teror yang dialaminya, mereka pun pergi ke gereja untuk berkonsultasi dengan pendeta yang mereka kenal. Ia juga siap membantu jika ada masalah baru muncul. Malam harinya, lagi-lagi John pulang terlambat. Karena barang-barang di rumahnya masih berantakan, Mia pun berniat menaruh sebagian barang-barangnya di gudang apartemen. Kemudian, ia meletakkan bayinya ke dalam box tidurnya lalu pergi ke bawah. Saat sedang beres-beres, ia dikejutkan dengan suara tangis bayi di dalam sebuah kereta dorong. Mia pun menghampirinya, namun gak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba iblis itu datang dan menggenggam tangannya. Karena ia ketakutan, ia pun menuju lift untuk kembali ke atas. Ia juga merasakan sakit pada tangannya dan ternyata luka itu membentuk sebuah simbol. Lift tersebut mendadak tidak berfungsi dan ia langsung menuju tangga darurat untuk kembali ke kamarnya. Mia juga melihat kalau iblis itu mengikutinya, namun ia berhasil kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, ia melihat kalau luka di tangannya hilang secara misterius. Kemudian, Mia memutuskan bertemu kembali dengan detektif untuk bertanya lebih lanjut mengenai Annabelle. Detektif itu lalu menunjukkan foto Annabelle sebelum menghilang dan mengikuti aliran sesat bernama REM. Dalam dokumentasinya, ia juga melihat sebuah simbol atau tanda yang sama dengan luka yang pernah didapatnya. Menurut detektif, aliran tersebut juga memiliki keterkaitan dengan pemujaan terhadap iblis. Setelah dari sana, Mia memutuskan pergi ke toko buku Evelyn dan mencari buku tentang aliran sesat. Di sana ia bertemu dengan Evelyn dan bertanya buku apa yang sedang dicarinya. Meskipun Mia menutupinya, Evelyn nampaknya mengetahui apa yang ia alami, karena ia juga pernah mengalami hal-hal serupa di masa lalunya. Setelah mendengar tentang aliran sesat yang Mia bicarakan, Evelyn mengatakan mungkin saja aliran tersebut berusaha memanggil iblis. Menurutnya, iblis berbeda dengan hantu penunggu rumah yang hanya melakukan teror di mana ia berada. Iblis akan terus mengejar sampai ia mendapatkan sebuah jiwa. Evelyn lalu menunjukkan foto anaknya yang sudah lama meninggal karena sebuah kecelakaan. Saat itu Evelyn mencoba untuk mengakhiri hidupnya, namun dalam mimpinya ia bertemu dengan anaknya dan mengatakan kalau belum saatnya Evelyn untuk pergi. Melalui ceritanya tersebut, Evelyn meminta Mia untuk tetap tabah dan kuat menghadapi cobaan. Karena setelah kejadian tersebut, Evelyn mencoba untuk bertahan dan mungkin saja Tuhan memiliki rencana lain untuknya. Setelah selesai, Mia segera pulang ke apartemennya dan tanpa sengaja kuncinya terjatuh di depan pintu. Saat mengambilnya, perhatiannya teralihkan bayangan di kaca pintu sosok Annabelle yang sedang menggendong bonekanya. Tanpa ia sadari, kereta bayinya bergerak ke tengah jalan dan tertabrak sebuah truk, persis seperti apa yang digambar anak kecil yang pernah ditemuinya. Untung saja sebelum tertabrak, Mia sudah berhasil mengambil bayinya. Mia kemudian membaca buku yang ia peroleh dari Evelyn dan menemukan sebuah informasi mengenai simbol aliran tersebut, di mana tujuan dari iblis itu adalah mencari jiwa dari orang yang tak berdosa. Mia pun memiliki firasat kalau sesuatu akan menimpa bayinya. Tiba-tiba ia dikejutkan kalau boneka itu melayang di hadapannya yang ternyata ada sosok iblis di belakang boneka tersebut. Penampakan itu membuat Mia histeris dan bayinya menangis. Saat yang bersamaan, John yang kebetulan sudah pulang segera menemui Mia dan iblis itu sudah menghilang. Kemudian di malam harinya mereka mengundang sang pendeta untuk membantu mereka. Sang pendeta mengatakan iblis kadang menggunakan suatu objek atau boneka sebagai media untuk mendapatkan tujuan mereka, yaitu sebuah jiwa. Namun, iblis tidak dapat mengambilnya begitu saja. Sebuah jiwa harus ditawarkan sebelum iblis itu dapat mengambilnya. Sang pendeta pun menawarkan untuk membawanya ke gereja. Menurutnya, jika disimpan di sana dapat memperlemah kekuatan iblis tersebut. Setelah sampai gereja, ternyata iblis itu mengikutinya. Dan dengan menyamar sebagai sosok Annabelle, ia pun menyerang sang pendeta lalu mengambil boneka tersebut. Beruntung insiden itu tidak membuatnya meninggal. John yang mendengar kejadian tersebut pergi ke kamar di mana ia dirawat dan bermaksud menunggunya sampai sadar untuk mengetahui apa yang sudah terjadi. Sementara itu, Evelyn diundang Mia untuk menemaninya di rumah selama John tidak ada. Malam harinya, sang pendeta akhirnya tersadar. Melihat John ada di sana, ia segera memberitahu kalau iblis telah hadir dan ia dapat merasakan keinginan iblis tersebut untuk mengambil sebuah jiwa. John kemudian merasakan sesuatu yang buruk akan menimpa keluarganya lalu segera menelponnya. John memberitahu kalau sang pendeta diserang oleh iblis dan meminta Mia segera pergi dari sana. Namun telepon itu mengalami gangguan dan membuat suara John tidak terdengar jelas. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu dan terlihat seperti bapak pendeta. Tentu saja itu adalah iblis yang sedang menyamar.
Kemudian iblis itu langsung melancarkan terornya. Lalu Mia teringat dengan bayinya, namun iblis itu sudah mengambil dan menyembunyikannya. Evelyn meminta Mia untuk keluar dari apartemen dan langsung pergi ke gereja. Iblis itu ternyata sudah berada di langit-langit dan langsung menyerang Evelyn. Iblis itu membuat pintu terkunci dan Mia pun terjebak di dalam. Kemudian ia mendengar suara tangisan bayinya lalu mencarinya. Di dalam kamar ia mendapati coretan di dinding kalau iblis itu meminta jiwanya. Lalu ia menemukan bayinya tergeletak di dekat pintu yang ternyata adalah sebuah boneka. Jendela di kamar tiba-tiba terbuka sendiri dan mengisyaratkan dirinya untuk mempersembahkan jiwanya. Mia tidak memiliki pilihan lain dan hanya dengan cara tersebut iblis itu akan mengembalikan bayinya, yang artinya iblis itu menawarkan sebuah pertukaran, yaitu jiwanya ditukar sebagai ganti keselamatan bayinya. John yang udah sampai ke apartemen segera mendobrak pintu dan bersama Evelyn mencari keberadaan Mia. Ia mendapati Mia sudah bersiap untuk loncat dari jendela sambil menggendong boneka Annabelle. Namun sebelum Mia berhasil loncat dari jendela, John berhasil mencegahnya. Ia pun berusaha menenangkan Mia dan mencoba untuk mencari jalan lain, dan ternyata Evelyn diam-diam mengambil boneka tersebut dan berniat mengorbankan dirinya demi keselamatan bayi mereka. Evelyn berpikir mungkin inilah maksud perkataan anaknya yang ada di dalam mimpinya. Setelah itu ia loncat dan langsung meninggal. Gak lama kemudian bayinya sudah berada di sana dan iblis itu telah mengembalikannya. 6 bulan pun berlalu setelah kejadian tersebut dan semuanya berangsur membaik. Selesai beribadah, sang pendeta bertanya di mana keberadaan boneka tersebut. Mereka berdua pun tidak mengetahuinya dan mungkin saja polisi telah membawanya pergi. Sang pendeta pun kemudian meminta mereka untuk bersama-sama mendoakan keselamatan bagi siapapun yang melakukan kontak dengan boneka tersebut. Hingga pada suatu hari, boneka itu terpajang di sebuah swalayan dan dibeli oleh seorang ibu-ibu sebagai hadiah untuk putrinya. Sampai akhirnya boneka tersebut kembali melakukan teror. Dan kejadian selanjutnya diceritakan pada opening yang ada di film ini. Adegan di awal film sebenarnya nggak berkaitan langsung dengan kisah John dan Mia, jadi akan lebih baik jika dibahas di akhir film. Karena nanti akan menjadi penyambung cerita pada film Annabelle Comes Home. Selain itu, film Annabelle juga merupakan prequel dari film-film The Conjuring. Di mana setelah mendapatkan sebuah hadiah boneka dari ibunya dan mengalami kejadian aneh, mereka berkonsultasi kepada pasangan paranormal bernama Ed dan Lauren Warren yang akan banyak beraksi pada film The Conjuring. Setelah selesai mendengar cerita mereka, pasangan itu membawa boneka tersebut ke museum keramat milik mereka dan disimpan ke sebuah lemari kaca. Nah, itulah alur film Annabelle yang dirilis pada tahun 2014. Kalau kalian memiliki kesimpulan yang berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.